Siap. Nampaknya saya sudah live di YouTube. Mungkin kita tunggu sampai 7.35 ya untuk masih ada yang admit juga yang baru masuk. Ditunggu ya Mas Dimas, Mas Yudis, Pak Caikal. Kayaknya Mas Luri juga belum bergabung sebentar ya. Oke, nampaknya kita sudah bisa mulai ya. Walaupun masih mungkin ada yang mau bergabung. Sebentar. Oke. Sip. Oh, sebentar. Ada Mas Pian Amin baru masuk. Oke, sebentar. Oke. Siap. Mas Dimas, Mas Yudis, Pak Cekal, saya izin buka dulu ya acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Bapak Ibu partisipan yang telah bergabung pada malam hari ini. Suara saya cukup terdengar ya? Bagaimana? Sorry. Aman? Oke, siap. Ya, hari ini kita berkumpul kembali secara virtual untuk mengikuti webinar series yang keempat, atau berarti satu lagi nih webinar seriesnya di hari Rabu ya kan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih antusias untuk berpartisipasi hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Mas Dimas sebagai pembicara hari ini untuk series Nash ini, dan juga ada Mas Yudis, kayaknya sudah hadir juga Mas Luri, Pak Cekal, dan Bapak Ibu yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam yang indah ini, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya mau mempersilakan untuk Mas Yudis atau Mas Luri nih untuk opening dulu, karena tak afdol gitu kalau misalnya belum ada yang opening, Mas. Ya monggo Mas Yudis, mungkin silakan Mas. Terima kasih Chania, selamat malam
Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian atas kehadirannya di webinar series ini. Kita sudah ada di series keempat. Tema kali ini adalah tentang nudge yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Terima kasih banyak Mas Dimas atas kesediaannya untuk mengisi webinar ini. Dan webinar ini diselenggarakan atas kerjasama dari 3 pihak, yaitu adalah LPM UI, IPF, Indonesian Virtual Economics Forum, and Nudge Plus. Sedikit menyampaikan bahwa IPF sendiri adalah, saya sebagai perwakilan dari IPF, adalah sebuah organisasi informal, kita bisa katakan, yang terbentuk sekitar medio 2016. Di sini ada ketuanya, yaitu Mas Nuri Sofyan, dan juga kita bisa bilang pembinanya itu adalah Mas Caikal. Terima kasih Mas Nuri dan Mas Caikal yang menginisiasi IPF ini. Semoga webinar kali ini menyenangkan, menambah wawasan bagi kita semua. Saya kembalikan dulu ke Mbak Chania. Oke, terima kasih Mas Yudis untuk openingnya. Hari ini mungkin saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ikut, webinar series ini dipersembahkan oleh bukan organisasi tapi 3 pihak. Yang pertama ada LPM FEB UI, lembaga research FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Lalu yang kedua ada IBEF, merupakan tadi sudah disebutkan oleh Mas Yudis, sebuah himpunan behavioral science di Indonesia. Terus ada juga, lalu ada Nudge Plus. Nah, mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar juga untuk menjelaskan Nudge Plus, karena hari ini kita kehadiran, kemarin boleh diperbaiki ya Mas Dimas kalau saya salah, CEO atau co-CEO ya Mas? Mungkin boleh dijawab Mas, boleh di-unmute, monggo Mas. Kalau secara ada de jure sama de facto-nya. Oh gitu. Tergantung bagaimana melihatnya lah. Oh, iya. Baik. Tapi mungkin lebih enak dipanggil apa nih Mas? Kalau misalnya di Nudge Plus, Mas itu sebagai apa sih? Oh, kalau ya kita sih biasa kalau di psikologi karena di Nudge Plus biasanya kita lebih ke kepakarannya ya biasanya ya. Jadi ya saya sih lebih nyaman ketika saya dibilang behavioral scientist atau co-founder. Walaupun secara de jure-nya ada role lain gitu. Oke. Siap. Mungkin nanti Mas bisa perkenalan lebih lanjut di presentasi, berarti sebagai co-founder dan juga behavioral scientist. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada Mas Dimas sepenuhnya, saya mau memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu partisipan bahwa hari ini kita akan mendengarkan sebuah pemaparan materi bertemakan nudge. Kebetulan pembicara atau pemateri kita bernama Mas Dimas Budi Prasetyo. Beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia di tahun berapa nih boleh disebutkan Mas? Oke. Universitas Indonesia di tahun 2009 dengan gelar sarjana psikologi dan melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar Master of Science di Consumer Psychology with Business di Bangor University di United Kingdom di tahun 2017. Beliau adalah salah satu behavioral scientist atau ilmuwan dari perilaku ya Mas ya di Indonesia. Dan mungkin tanpa berpanjang lebar lagi saya berikan kesempatan Mas mungkin 40-45 menit ke depan Mas untuk memaparkan materi, dan nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir. Seperti biasa Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti seri-seri sebelumnya, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat melalui ketikan. Nanti kami akan bacakan di akhir di saat sesi Q&A. Selamat menyaksikan dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Dimas. Monggo Mas. Ya, makasih Mbak Chania atas waktunya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman. Makasih sudah menyempatkan waktu. Kita seperti belajar bersama begitu ya. Saya mencoba menghindari bahasa-bahasa mengajari atau kuliah ya, karena lebih enaknya kita belajar bersama di sini. Ini kebetulan ini adalah saya dikasih kesempatan untuk berbicara di series keempat untuk
Digital Economics and Experimental Laboratories yang diselenggarakan sama LPM FEUI sama IBF sama Next Plus di sini. Oke, sebelum mulai enaknya sih kita pakai ini dulu ya, ada activity dulu ya sebelum mulai ya. Ini saya udah share screen kah ya bacanya ya? Udah ya? Sudah, mungkin saya bisa remove pin dulu sebentar buat Mas biar enak lihatnya. Cek, sudah, ini belum. Oke, ups, oh udah. Nah. Oke, udah ya. Oke, saya akan kasih waktu 15 menit untuk melihat ini adalah sebuah ruangan, ya, ruangan yang bisa dibilang adalah ruangannya seorang associate professor room ya, orang akademik ya, seorang akademik di sebuah universitas, begitu ya. Silakan dilihat. Saya akan kasih waktu 15 detik dan saya akan hentikan setelah 15 detik selesai. Oke, baik. Oke. Sekarang saya pengen coba ajak teman-teman, silakan di kolom chat, silakan tulis apa saja yang teman-teman lihat, begitu ya. Boleh lebih dari 1, 2, 3, bebas terserah. Jadi di ruangan Associate Professor Room yang tadi baru saja Bapak Ibu lihat, itu ada apa saja. Silakan. Oke, saya masih menunggu jawaban yang lainnya, baru 1 yang masuk. Masih ada lagi kah? Oke, ya. Oke, ya. Oke. Masih terus. Oh, oke. Wow. Oke, mulai banyak sekarang ya. Mulai banyak. Oke, ya. Ada kursi, meja, ruang sempit, meja, kursi, storage, foto, buku. Ya, kalau saya lihat di sini, mungkin saya mulai pelan-pelan bacakan kali ya di sini. Ada skull, bukan skull, ada tengkorak ya berarti ya, kayak semacam ini replika di laboratorium biologi ya, seperti itu mungkin yang maksudnya ya, skull ya di sini ya. Ada basket, ada globe, oke, meja, kursi, kertas, kursi, vas bunga, chair, books, kursi, rak buku, buku, vas bunga, lukisan seorang memegang gitar, meja, pulpen, buku, oke. Kecepatan, saya lihat payung hitam. Oke, Pak Caikal, makasih udah ingetin. Bola basket, toaster. Oh, ada yang ngeliat toaster juga ternyata. Oke, ada tetap ngeliat buku, kursi, gambar atau foto, buku, storage box, meja, rak. Kursi, meja, dinding, tembok, ruangan, kursi, meja, cermin. Oke, meja, kursi, serba teratur. Kurs, meja, buku. Oke. Ada mesin ketik juga, kacamata juga di sini. Oke, baik. Sekarang saya kasih kesempatan sekali lagi untuk melihat. Ups, kenapa tidak bergerak? Ya. Oke, silakan sambil memvalidasi apa yang baru saja Bapak Ibu lihat. Teman-teman semua lihat. Oke, sudah sempat lihat lagi. Ada nggak sih sebenarnya yang teman-teman tadi sebutkan itu tidak ada, tidak kesebut di awal. Gitu. Ya, saya tadi membaca ada buku, gitu ya. Ada yang melihat buku nggak sih di sini? Ada mesin ketik tadi juga ada globe, oke. Ada tadi saya dengar, saya baca ada skull ya, ada tengkorak ya. Oke, apakah ada tengkorak di situ? Apakah ada rak buku di situ? Apakah ada buku? Oke, pulpen, apakah ada pulpen di situ? Ya, payung hitam ya, Pak Caikal benar, gitu. Walaupun cuma cepet ya. Oke, dan ternyata ketika kita coba validasi ya, ini sebenarnya adaptasi dari studi yang sudah dilakukan di tahun 1981, cukup lawas begitu ya. Ini studinya Brewer sama Treyens begitu ya, tentang role of schemata in memory for places gitu. Ini tentang cognitive psychology di sini, di mana dalam psikologi kognitif gitu ya, ada kajian namanya memori, dan ketika kita berbicara memori di situ ada yang namanya skema gitu ya, dan skema inilah yang kemudian affects our recall gitu ya, dan pretty much affects our behavior eventually gitu ya. Jadi kita di awal di frame gitu ya, di framing bahwa ini adalah ruangan seorang academic officer gitu ya. Padahal pada kenyataannya bukan gitu, tapi kita ke frame sama hal tersebut gitu ya. Studi yang dilakukan sama Brewer sama Treyens ya di tahun 1981 ini pretty much the same ya, sama seperti yang teman-teman tadi sebutin ya, most recalled desk and chairs gitu ya.
Terus juga apa namanya view recalled wine bottle sama picnic basket, tadi ada juga yang bilang basket ya gitu. Walaupun saya juga kurang paham basket yang dimaksud ini apakah basket ring basket asin basketball gitu ya, atau memang basket keranjang untuk belanja gitu ya. Dan 9 falsely recalled books gitu ya, which is nggak ada book sama sekali di sana, tapi kita ke frame sama apa yang namanya ruangan akademik seorang ruang akademik di sebuah universitas ya. Jadi ya seperti itulah cara kita berpikir, cara kita menerjemahkan apa yang kita lihat begitu ya, karena we likely remember things that consistent with our schemas gitu ya. Kalau teman-teman coba bisa berkaca lagi begitu ya, beberapa mungkin kalau dari 3 kali diskusi webinar kemarin cukup banyak yang familiar ya sama behavioral economics dan nudge itself gitu ya. Jadi ada yang banyak banget kemarin yang ngobrolin soal loss aversion lah, ngobrolin soal insentif lah dan segala macamnya gitu ya. Dan teman-teman tuh juga pasti familiar sama yang namanya priming begitu ya. Ketika kita di prime oleh sesuatu begitu ya, kita akan berpikir atau bertindak sesuai dengan image yang kita prime di sana gitu ya. Kalau di bukunya Kahneman Thinking Fast and Slow kelihatan tuh kalau kita lagi berpikir tentang mandi gitu ya, SO blank P itu jadi soap gitu ya. Ketika kita berpikir makanan, SO blank P jadi SOUP, soup. Oke, mungkin ini perkenalan singkat aja. Saya mewakili Nudge Plus begitu ya, dan seperti teman-teman lihat gitu ya, kita adalah satu tim gitu ya. Saya bersama dengan teman-teman yang lain di sini ya, tentunya juga teman-teman juga sudah familiar, terutama teman-teman di IBEF gitu ya, ada Mas Luri, ada Mas Ridwan, ada Mas Pian gitu ya, ada Pak Aye begitu ya, dan Mbak Eli dan teman-teman yang lainnya semua di sini gitu. Tapi saya juga sambil ngedosen juga di Ubaya begitu ya, dan di Fakultas Psikologi gitu ya. Saya mau mengucapkan salam buat teman-teman Ubaya yang udah join, makasih gitu ya. Saya tadi ngeliat ada Darmawan gitu ya. Halo bro, makasih udah join gitu. Dan saya di 9 years in commercial research, saya background saya sebelum saya di Nudge Plus sama di lecturer, saya 9 tahun di research-nya tapi yang sifatnya komersial, 6 tahun di Nielsen dan di Kantar. Tadi yang saya bisa bilang, background saya lebih ke psikologi ya, sama ke consumer psychology di sini. Cuman saya sekarang turn into nudge gitu ya, karena capek juga lama-lama bekerja sama orang, ngurusin marketing orang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya hidup kan kadang di atas sama di bawah ya. Oke, baik. Oke, kita berbicara sekarang tentang nudge ya. Kenapa sih nudge begitu? Tentu saya coba akan membahasnya dari nudge ini kan sendiri kan satu multidisiplin ya, pengetahuan yang sifatnya itu diperkaya oleh berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Thaler sendiri ya kan seorang ekonom gitu ya, lalu juga Sunstein adalah seorang lawyer gitu ya. Kahneman sendiri juga adalah seorang psikologis gitu ya, dan tentunya ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sekarang sudah mulai banyak bermunculan gitu ya, itu dari berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda di sini. Nah tentunya ketika saya menjelaskan nudge di sini pun juga akan mungkin sedikit berbeda begitu ya, karena flavornya lebih ke psychological flavor gitu ya, tapi juga harusnya sih akan ada intersection terminologi dengan variabel-variabel yang memang biasa diteliti sama teman-teman di disiplin ilmu yang lain. Oke, sebelum kita ngomongin nudge juga karena nudge aja tujuannya adalah untuk mengubah perilaku begitu ya, maka mungkin ada baiknya sedikit mungkin ya ketika kita berbicara sedikit mengenai apa itu behavior di sini gitu. Dalam psikologi ada dua lah ya. Ada banyak sebenarnya, tapi mungkin kalau misalnya kita mau lihat di sini ada dua teori yang cukup populer digunakan ya untuk menjelaskan sebuah perilaku muncul gitu ya. Yang pertama adalah teori of planned behavior yang sebelah kiri di sini. Ya, di mana perilaku itu adalah hasil dari intention atau niat. Jadi kalau kita mau kita berperilaku karena kita punya niat gitu ya. Niatnya itu muncul dari mana? Muncul dari sikap, muncul dari subjective norm gitu ya, kesan kita terhadap apa yang dilakukan sama orang lain, subjective norm gitu ya, dan juga perceived behavioral control. Kita punya keyakinan bahwa kita bisa melakukan itu, kita punya kapasitas, kita punya efficacy untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Dan
subjective norm sama attitude ini berkontribusi terhadap pembentukan yang namanya niat di sini. Niat yang kemudian lahirlah yang namanya behavior. Nah, uniknya adalah perceived behavioral control ini, keyakinan kita, kemampuan kita, kapasitas kita untuk melakukan behavior, itu bisa jadi menghasilkan niat, tapi juga bisa langsung menghasilkan behavior di sini. Nah, cuman kita bisa lihat di sini ya, kalau behavior itu murni hasil dari internal state yang ada dalam pikiran kita, dan apa yang ada dalam hati kita, gitu ya. Theory of planned behavior, namanya juga planned ya, adalah sesuatu yang direncanakan di sini. Nah, Triandis gitu ya, di tahun Triandis kalau nggak salah dia mulai meramu teori ini sekitar tahun 1980-an, mirip-mirip seperti di mana Acheson ini membuat sebuah teori-teori of planned behavior gitu ya. Lebih komprehensif di sini di mana tetap intention sumbernya ya. Intention di sini adalah sumbernya adalah attitude, social factor sama affect di sini. Tapi juga ada habit sama ada facilitating condition juga. Nah, yang menjadi unik di sini adalah behavior ini nggak cuma produk asli, produk produk dari intention saja, tapi produk dari habits dan produk dari lingkungan, facilitating conditions, gitu ya. Walaupun facilitating condition itu juga bisa berarti apa yang ada dalam internal kita, gitu ya. Tapi juga eksternal juga ternyata berpengaruh sekali dalam hal pembentukan behavior di sini. Ya, jadi ada eliciting. Kalau teman-teman mulai suka ikut Medstock gitu ya, apa yang dibikin sama Ogilvy di tahunan gitu ya, pernah mungkin mendengar yang namanya tokoh yang namanya B.J. Fogg gitu ya. B.J. Fogg itu juga membuat sebuah behavior model gitu ya, di mana harus ada sparking conditionnya untuk supaya behavior tersebut muncul. Nah, itulah facilitatingnya. Tanpa facilitating itu behavior mungkin kurang keluar. Nah, berbicara soal nudge, berbicara juga mengenai perilaku. Ketika kita bicara perilaku, kita juga mungkin sedikit melihat juga bagaimana perilaku itu diproduksi oleh diri kita, gitu ya. Nah, ada sekali banyak ya pandangan dan kajian mengenai dalam diri kita ini ada dua insan gitu ya, atau dua hal gitu ya, dua orang sebenarnya, dua jiwa ya, hot and cold gitu ya. Dalam beberapa literatur ada impulsif, ada reflektif, gitu ya. Yang paling populer dipopulerkan sama Kahneman mungkin sistem 1 sama sistem 2, begitu ya. Nanti saya juga akan sedikit menyentuh sistem 1 sama sistem 2. Tapi saya coba menjelaskan ini dengan terminologi yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya esensinya mirip-mirip. Nah, ini saya angkat adaptasi dari paper ya, Beccara, Damasio sama Anderson di tahun 1994, di mana mereka mencoba membuat satu card-based gambling game gitu ya. Jadi semacam task gitu ya, di mana tujuannya adalah measuring how effectively individuals can make decision under such circumstances di sini. Gitu ya. Jadi kita pengen tahu sebenarnya kalau orang mengambil keputusan itu seberapa efektif sih, apalagi ini terkait sama gambling. Kalau kita ngomongin gambling berarti terkait sama monetary ya. Ya saya agak sedikit kurang nyaman sih dengan ini. Tapi ketika kita berbicara soal task gitu ya, dan yang sifatnya adalah weird ya, ke barat-baratan, pretty much akan berbicara mengenai uang gitu ya. Dan itulah yang dijadikan semacam payoff gitu ya terhadap partisipasi dalam sebuah riset. Nah, intinya adalah si IGT ini, Iowa Gambling Test ini, Iowa Gambling Task di sini ini membuat sebuah semacam card selections ya di sini ya, semacam sebuah card selection. Intinya setiap orang harus mengambil 100 kartu dari 4 deck yang tersedia, gitu ya. Ada deck A, B, C, dan D, begitu ya. A sama B, sama C sama D itu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Deck A sama deck B itu memberikan kita high immediate reward, ya. Tetapi high intermittent punishment. Kenapa intermittent? Karena setiap kali individu mengambil 20 kartu, dia akan mendapatkan intermittent punishment, konsekuensi dari dia mengambil 20 kartu di awal yang dia dapatkan, gitu ya. Nah, C sama D juga demikian. Mereka mengambil 20 kartu, tapi dengan low immediate reward, nggak banyak. Mungkin kalau A, B mungkin kalau misalnya dirupiahkan mungkin 200.000 rewardnya sekali ngambil, tapi kalau CD mungkin cuma 10.000, gitu ya. Tapi ketika kita mengambil CD dengan jumlah yang cukup banyak juga, ya itu juga menghasilkan low intermittent punishments. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa
orang-orang secara asumsi ya, secara asumsi ekonomi ya, begitu ya, asumsi kita sebagai makhluk ekonomi pasti akan mengambil yang namanya AB karena menguntungkan sekali gitu ya. Tapi ketika orang itu tidak optimal mengambil sebuah kesimpulan, keputusan gitu ya, dia akan terjebak dalam yang namanya intermittent punishment tadi. Jadi secara in the long term gitu ya, kartu E dan B ini akan disadvantageous gitu ya. Sedangkan C sama D ini akan advantageous, menguntungkan gitu ya, karena ruginya akan sedikit gitu ya hilangnya. Nah, ini dibedakan kedua kelompok yang berbeda. Nah, ini dibedakannya di kelompok yang normal sama apa namanya di kelompok yang ventromedial di sini. Ventromedial di sini adalah pasien ini ya, pasien yang VMTFC ya di sini ya. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu area VMTFC di sini gitu ya. Kita apa namanya punya yang namanya semacam integration room ya. Gitu, integration room di sini di mana di situ pengambilan keputusan yang optimal gitu ya itu adanya di ventromedial. Nah, orang yang normal sama orang yang tidak normal secara ventromedial. Orang yang normal akan mengambil secara seksama begitu ya. Ngurangin CD-nya, ngurangin AB-nya, banyakin CD-nya. Sementara yang ventromedial damage di sini ternyata dia tergelitik dengan E dan B, tapi CD-nya juga lebih sedikit karena dia cenderung wah kapan lagi nih bisa dapat value yang reward yang banyak gitu ya. Tapi sebenarnya itu menjebak begitu. Nah, ventromedial damage yang ada di sini ya itu adalah korteks kita ya, korteks area korteks di mana cognition kita itu yang membedakan kita dengan membedakan kita dengan makhluk yang ada di muka bumi ini gitu ya. Dan itu menjadi unik buat kita, gitu ya. Dan itu juga dibuktikan oleh yang namanya penelitian sama McClure di tahun 2004. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, itu ada yang namanya Pepsi and Coke paradox, gitu ya. Pepsi and Coke paradox, di mana mereka si McClure et al. Ini mencoba melihat perbedaan sebenarnya kalau ngomongin Pepsi sama Coca-Cola itu di mana sih sebenarnya bedanya? Karena secara rasa itu mirip-mirip, tapi ketika kita ngomongin brandnya, gitu ya, Coca-Cola itu katanya itu lebih enak ketika kita ngomongin brandnya, tapi ketika kita ngomongin rasanya aja itu mirip-mirip. Nah, integration tadi berpikir bahwa ini adalah enak dan ini datangnya dari Coca-Cola, itu adalah hasil dari VMTFC tadi. Dibuktikan dengan fMRI, scan di fMRI, dan ketika orang itu berpikir mengenai sebuah brand dan menenggak si Coca-Colanya, ada semacam active blood flow gitu ya. Mungkin teman-teman di dunia kedokteran mungkin lebih familiar dengan itu ya. Jadi artinya ada semacam komputasi yang terjadi di bagian ventromedial area kita. Gitu. Dan Bikara bilang bahwa regionnya ini adalah di mana hot dan cold itu integrate each other ya. Dan ketika otak kita di bagian ventromedial ini adalah bisa berfungsi secara optimal ya, kita punya self control yang cukup. Nah, self control ini punya yang namanya mental energy. Untuk kita bisa melakukan self control itu punya harus yang namanya mental energy. Mental energy ini dari mana? Itu dari yang namanya blood glucose. Ya, ini dibuktikan oleh penelitian Guy Elliott et al. Di tahun 2007 gitu ya. Series penelitiannya punya Baumeister juga. Baumeister ini adalah seorang tokoh gitu ya, ilmuwan yang memang fokus di self control gitu ya. Jadi self control yang rendah itu dibuktikan dengan blood glucose yang juga rendah gitu. Jadi kesimpulannya apa di sini bahwa ketika kita punya cold state gitu ya, over our hot state gitu ya, kita juga punya good self control di sana. Dan ketika kita harus punya good self control, kita juga harus punya more mental energy di sini, gitu ya. Nah, di beberapa literatur mental energy ini dibilang attentional resource. Ya, attentional resource. Jadi kita melihat sesuatu, kita punya sumber attention gitu ya, yang itu bisa berkurang seiring dengan penggunaan cognitive state kita, ya, atau penggunaan sistem 2 kita. Kalau misalnya kita mau mencoba mengarah ke Kahneman teori, ya, dual system model, gitu ya. Nah, attention itu requires energy, teman-teman, gitu ya. And human brain can effectively handle only one attention-consuming task at a time, gitu ya. Teman-teman mungkin bisa bayangin ya, kalau misalnya yang biasa kerja sekarang kerja WFH ya. Kerja buka laptop ya, melakukan report ya, bikin report terus di depan TV gitu ya sambil nonton gitu ya. Nontonnya pun juga bukan nonton yang Friends atau Big Bang Theory gitu ya, yang apa namanya yang easy to digest gitu ya, tapi sesuatu mungkin yang lebih berat gitu, misalnya seperti Sherlock Holmes atau
tayangan apapun gitu yang lebih berat. Ya. Itu sangat sulit sekali ya untuk melakukan itu secara bersamaan karena sistem 2 kita atau cognitive state kita, cold state kita itu tidak didesain untuk multitasking, tapi lebih ke juggling, begitu. Ya, jadi makin sulit atau kompleks sebuah aktivitas itu makin sedikit kesempatan kita untuk bisa fokus ke banyak hal. Gitu ya. Di Kahneman pun juga bilang bahwa ketika kita make a U-turn gitu ya, untuk muter balik mobil gitu ya, di mana jalanan tersebut ramai gitu ya, ada tronton lah, ada motor yang berseliweran gitu ya. Terus kita melakukan sebuah mental calculation misalnya. 235 kali 175 gitu ya. Sulit sekali melakukan demanding cognitive task within the same time gitu ya, karena itu berat gitu. Secara kognitif pun itu juga berat. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya information processing itu adalah tiring. Ya, ini menjadi satu supporting ideas ya mengapa nudge itu bisa cukup promising gitu ya. Karena ketika kita nudge ya kita menyentuh area intuitif tadi. Ya, area intuitif atau kita mencoba mengorkestrasikan environment kita supaya apa yang mau kita instruksikan itu diterima dengan mudah. Karena information processing is tiring. Seperti teman-teman tadi lihat, ya butuh yang namanya attentional resource. Nah, ini juga saya jelaskan satu penelitian lagi gitu ya dalam hal attentional sebelum kita bicara soal implikasi atau praktek ya dalam yang pernah Netflix lakukan. Ini terkait sama attention. Gitu. Ini yang lakukan adalah Wansing di tahun 2005 gitu ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Ini mereka melakukan yang namanya mungkin teman-teman yang pernah dengar adalah refilling soup ya, bottom hole ya itu saya lupa lah ini namanya apa ya. Jadi intinya adalah partisipan itu diajak ke sebuah restoran diminta untuk mencicipi sup gitu ya. Dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang kelompok kontrol ya atau kelompok akurat ya, di mana normal bowl di sana sama kelompok yang ini dikasih self refilling bowl. Jadi bowlnya itu mangkoknya itu bolong di bawahnya, tapi mereka nggak tahu ya. Diilustrasikan seperti di gambar di sebelah kanan gitu. Jadi ada semacam selang gitu ya, yang terus diisi tapi secara slowly dan imperceptibly gitu, sampai nggak berasa lah kalau si konsumen ini, si partisipan ini mengisi supnya ini terus-terusan diisi gitu ya. Jadi ada 2 kelompok kontrol di sini. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol yang normal dan kelompok eksperimen yang self refilling bowl di sini. Resultnya apa? Participants ya, mungkin teman-teman juga mungkin udah sempat mengira-ngira bahwa yang berada di kelompok eksperimen mereka 73% makan lebih banyak sup. 73% lebih banyak makan sup, ya itu lebih dari 50%, ya besar sekali gitu ya. Dan mereka nggak percaya bahwa mereka makan lebih banyak dan dibandingkan dengan kelompok yang di normal bowl group di sini. Jadi kesimpulannya si Wansing di situ bahwa sepertinya people itu use their eyes ya untuk count calories gitu ya, instead of bukan ini kita, bukan stomach kita, bukan perut kita, begitu ya. Jadi penting banget yang namanya kita membuat sebuah accurate visual cues gitu ya, yang bisa play an important role gitu ya untuk prevention that kind of unintentional overeating gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya we are blind to our own visual sebenarnya kan. Jadi kok bisa gitu ya kita punya sistem visual yang seperti ini tapi kok tetap blind. Nah, eksperimen yang berikutnya lagi ini adalah masih tentang Wansing juga gitu ya, tapi dia melakukan dengan cara yang berbeda ya, menggunakan factorial design gitu ya. 2x2, duanya ini adalah 120 gram versus 240 gram packaging yang lebih besar gitu ya, kecil besar. Dan juga popcorn yang fresh sama yang stale gitu ya, between subjects. Stale nggak fresh ya, lawannya fresh ya. Correct me if I'm wrong nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau komen. Di sini yang diukur adalah consumption-nya dan perceived taste juga were measured di sini. Jadi yang fresh taste-nya seperti apa, yang stale perception taste-nya seperti apa, seperti itu. Nah, result-nya seperti apa? Mungkin teman-teman juga mungkin sudah bisa menebak bahwa mereka yang makan di large containers di 240 gram, ya, itu mereka makan 45% lebih banyak fresh popcorn-nya. Bagaimana dengan yang nggak enak? Tetap makannya lebih banyak.
tetap makannya lebih banyak di large containers, sebanyak 33,6% lebih banyak. Gitu. Jadi ini jumlah yang cukup banyak ya bila dibandingkan dengan yang di small package di sini. Gitu. Jadi even when foods are not palatable, ya large package and containers can lead to overeating. Kesimpulannya Wansing seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman mungkin yang sejauh ini masih ngekos atau mungkin teman-teman yang suka stok makanan gitu ya. Ketika kita stok makanan gitu ya berlebih gitu ya dalam 1 bulan let's say gitu ya. Biasanya saya pribadi, saya nggak tahu, silakan berefleksi sendiri ya. Kalau saya 1 bulan stok biasanya habisnya setengah bulan biasanya. Setengah bulan berikutnya saya belanja lagi begitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya agenda diet, mungkin ini juga jadi masalah begitu ya. Jadi stok-stok makanan yang walaupun makanan-makanan yang sehat, tapi ketika itu stoknya berlebih, itu bisa jadi bumerang. Gitu. Dan penelitian sebelumnya menyarankan bahwa kita gunakan mangkuk yang kecil, jangan mangkuk yang besar. Gitu ya. Karena mangkuk yang kecil itu membuat kita menjadi, visual kita melakukan sebuah calculation di sana. Nah, kita bisa lihat bahwa dari penelitian-penelitian tadi yang kita coba diskusikan, intention is not the only factor contributing our behavior. Gitu. Our behavior is the product of both internal state and external cues. Gitu ya. Internal state kita tadi ada yang namanya cognitive, cold sama emotion gitu ya, dan external cues tadi ada yang namanya bowl. Bowlnya nggak hilang-hilang ya, supnya tuh nggak habis-habis gitu ya. Mirip-mirip seperti kalau teman-teman kondangan gitu ya. Saya pribadi kalau saya kondangan, saya datang ke kondangan, makanannya banyak, saya makan banyak gitu ya. Nggak kenyang-kenyang, tapi begitu pulang begak saya. Gitu ya. Nah itu adalah salah satu hal juga yang mungkin fakta yang kesimpulan yang ditarik dari penelitiannya si Wansing tadi. Ya. Jadi belief ditambah attitude gitu ya, belum tentu menghasilkan behavior di sini. Gitu ya. Dan nudge ya, seperti yang teman-teman tahu ya, itu accommodate latest insight in behavioral science to design intervention and diet for behavior. Oke, teman-teman di sini saya ini hasil buat dari beberapa studi literatur sama ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman begitu ya. Kalau kita ngomongin nudge gitu ya, apalagi di developing societies di Indonesia gitu ya, itu akan sangat challenging, cukup challenging bukan sangat ya, akan cukup challenging. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu yang namanya nudge ya, itu harus kontekstual. Ya kan? Harus kontekstual karena harus melihat lingkungannya seperti apa, harus mendesain lingkungannya seperti apa supaya cukup mudah dipahami gitu. Ya. Nah, terus di sini ketika kita bilang Indonesia begitu ya, heterogenitas besar sekali ya di sini. Heterogenitas besar sekali dan sehingga kontekstualnya tuh harus banyak gitu ya. Sementara kalau misalnya kita mau lihat yang namanya kebijakan yang ada gitu ya, biasanya kebijakan mungkin saya nggak bilang enggak gitu ya, karena saya juga bukan praktisi dalam public policy, tapi mungkin teman-teman yang praktisi public policy di sini mungkin bisa ngasih tanggapan bahwa bisa jadi kita dalam namanya menghasilkan policy gitu ya, itu nggak melihat konteks ini gitu ya, jadi one size fit all gitu ya. One size fit all. Padahal dalam behavioral science itu jelas bahwa there is no one size fits all, gitu ya. Karena banyak banget sekali faktor-faktor yang contributing our behavior di sini. Dan yang berikutnya adalah fast-paced ambience and instant way of thinking. Orang kita pengennya cepat gitu ya. Walaupun nggak semua ya. Ini subject to individual differences ya, sama contextual differences juga. Tapi kalau saya ketemu sama beberapa klien gitu ya, itu sering sekali yang bilangnya, kayak ini kapan selesainya? Kapan kita bisa ambil datanya, kapan kita bisa merumuskan marketing strateginya, kapan kita mau bisa merumuskan polisinya, karena itu kadang suka nggak sabar mengikuti series dari research intervention-nya. Trust issue ya sama government itu juga mungkin teman-teman juga pada tahu, dan stick to influencers gitu ya. Kita terutama populasi kita kan banyak ya yang lebih suka nonton sinetron, lebih suka nonton FTV gitu ya, daripada yang suka nonton hal-hal yang lebih memberikan fakta-fakta gitu ya, semacam berita atau apapun itu. Dan juga cognitive load gitu ya, karena itu sebenarnya ini sih bisa jadi masalah yang memang developing society suka hadapi ya gitu ya, karena developing society atau developing countries itu kan, ya ini correct me if I'm wrong, nanti silakan teman-teman komentari gitu ya. Banyak kan adalah pemerintahnya itu kurang
ya, memperhatikan masyarakatnya as compared to developed countries. Oke, baik. Saya coba interventionnya di sini. Saya mungkin sekitar 10 menit lagi, mungkin insya Allah selesai. Ini menjelaskan, saya ada 3 sih ini di sini. Mungkin ini yang pernah saya lakukan kalau pas di kampus ya waktu itu ya. Saya iseng aja sih di sini bikin sebuah penelitian begitu ya. Intinya adalah saya pengen ngetes. Intinya adalah dalam penelitian saya waktu di kampus itu ngetes apakah social norm itu lebih dipahami ketika orang itu dibebankan sebuah cognitive load, gitu ya. Jadi semakin besar kita stres, gitu ya, semakin besar apa yang kita pikirkan, gitu ya, semakin besar kecenderungan kita untuk follow the others, gitu ya. Pertanyaan saya seperti itu, gitu ya. Jadi saya variasikan di kelompok kontrol, kelompok low load, gitu ya, di mana saya variasikan beban kognitifnya. Saya minta mereka untuk menghafal 1 angka, sementara kalau yang di highlight saya minta mereka untuk menghafal 6 angka, gitu ya. Nah, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya saya akan kasih pilihan, gitu ya. Ketika di kantin saya mengambil posisi di meja mana, gitu ya. Ini kan sebuah pernyataan yang netral ya, gitu ya. Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salahnya. Jadi mereka lebih kemana? Nah, saya variasikan juga orang yang normanya, gitu ya, social normnya saya taruh di bawah sama saya taruh di atas di sini. Dan berikutnya adalah di recall digits-nya. Kalau yang kontrol yang nggak ada ya, karena kan nggak ada. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya mungkin ini perlu, saya waktu itu menggunakan subjeknya ini cukup, berapa kemarin ya? Kalau nggak salah per kelompoknya itu nggak banyak gitu ya. Saya lupa, gitu ya, mungkin sekitar 10-15 gitu kalau nggak salah gitu ya. Karena cukup ini ya. Nah, di sini conformity-nya went up ya in a pressure situation. Jadi ketika kita di load condition ya, itu kecenderungannya orangnya itu cenderung mean conformity-nya itu cenderung menjadi tinggi gitu ya. Walaupun teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman jeli di sini standar deviasi-nya juga cukup besar ya di sini ya. Gitu. Again, data saya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Hanya puluhan. Mungkin buat teman-teman ekonomi mungkin dipertanyakan karena sampelnya cukup sedikit gitu ya. Oke, nah berikutnya saya mau sharing mengenai apa yang kita lakukan kemarin begitu ya pada saat mudik begitu ya. Kita membuat sebuah kita punya sebuah question ya. How to reduce people intention to mudik gitu ya. Nah, jadi kita coba mendesain sebuah poster begitu ya, gitu ya. Dengan desain between subject gitu ya dan pre-post field experiment. Jadi kita tanyakan pertanyaan yang sama sebelum dan sesudah poster di-expose gitu ya. Jumlah partisipannya 767 total dibagi ke dalam 6 kelompok kontrol. Gitu. Ya benar ya. Sudah lama 2000. Saya bikinnya tahun lalu sih benar ya. Nah, intervention ini bentuknya grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6. Ya, jadi ada T1 sampai T6 di sini ya. Nah, yang kita variasikan adalah personal message, saliency dan reminder. Gitu ya. Personal message-nya ini kita variasikan juga bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan local language. Message-nya pun kita variasikan panjang versus pendek. Untuk saliensinya sendiri, virus visualnya itu kita variasikan ada atau tidak ada. Parent figure-nya pun juga kita variasikan menggunakan parent figure mother atau father, gitu ya. Dan juga ada reminder text, gitu. Reminder text-nya itu present atau tidak present, gitu ya. Nah, mungkin saya kasih contohnya di sini, salah satu bentuk contoh posternya, ya. Figurnya di sini adalah si mother, gitu ya. Nanti ada yang father. Reminder adalah di sini orang tua lebih rentan terinfeksi, gitu ya. Nah, personal message-nya ini adalah ini, nggak apa-apa kalau kamu nggak pulang, nak, orang lagi prihatin, sungkem melalui telepon aja, ibu ikhlas. Gitu ya. Ada yang menggunakan local language, local language gitu ya. Jadi kita juga sempat sortir gitu ya, sukunya suku apa sebelum mulai survei gitu ya. Dan itu akan bahasanya itu akan menyesuaikan dengan dari mana suku dia berasal. Begitu. Ya, nah ini kebetulan kita variasikan. Ini adalah salah satu poster yang cukup signifikan untuk menurunkan intensi. Ya, kenapa kita intensi? Karena nggak mungkin ya waktu itu ya mengukur real behavior ya. Jadi kita
mencoba menciptakan bukan menciptakan, bikin sebuah riset yang mungkin bisa jadi inilah walaupun kita nggak mengukur actual behavior ya, paling nggak kita mengukur intention di sana. Walaupun banyak beberapa mazhab ya yang mungkin debatable terkait mengukur intention ataupun actual behavior di sini. Nah, di sini teman-teman ya, jadi T6 ya, tadi ada T6 kan ya, T6 itu adalah kontrol. Jadi kita ada 6 kelompok begitu ya. Ini adalah variasinya, Ini adalah variasinya ya. Variasi yang pertama adalah T1 menggunakan bahasa, T2 dan seterusnya. Yang salah satu yang signifikan adalah T3 di sini dan yang T1 di sini ya. Jadi penekanan bahwa menggunakan figur orang tua, tapi mamah, lebih ke mamah begitu ya. Ini mungkin ada implikasi budaya nanti, ada implikasi ya budaya tentunya ya, mengapa ibu yang lebih ini. Nah, itu kita jelaskan dalam discussion. Ini kebetulan ini juga lagi in press gitu ya. Insya Allah Maret ini terbit di Psychological Developing Societies ya, terbitannya Sage Publishing di sini. Nah, T1 pun juga signifikan ya, menggunakan figur yang mirip-mirip gitu ya, menggunakan tapi tanpa reminder text di sini. Gitu. Ya, jadi intentionnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada pengurangan ya gitu ya, dari yang pre-exposure sama post-exposure yang berkurang di sini. Intention to mudiknya pun juga berkurang. Begitu. Pertanyaannya apa? I will travel home atau mudik ya in this upcoming Lebaran 2020. Responnya 1 sampai 4. 1 strongly disagree, 4 strongly agree. Tuh. Ini tentang paper intervensi di dalam mudik ya. Nah, penelitian terakhir yang kita lakukan ya, ini kerjasama antara British Embassy sama East Java gitu ya, Jawa Timur gitu ya. Kita kemarin sempat roll out juga proyeknya. Kita awali dengan capacity building begitu ya, dan intervention testing gitu ya. Kita punya problematic behavior question begitu ya. Bagaimana caranya untuk encourage people to do hand wash and soap wash gitu ya. Problemnya sih masih dalam kaitan 3M gitu ya, dan dari sekian banyak pertimbangan yang kita lakukan ya, nanti mungkin bisa didiskusikan juga ya nanti mungkin Mas Ludi atau Mas Pian nanti bisa menambahkan kalau misalnya memang saya ada yang kurang gitu di sini. Kita mengambil akhirnya adalah mengapa kita ngambilnya di perilaku mencuci tangan begitu ya, karena memang kita sesuaikan sama konteks di mana bukan konteks, kita sesuaikan sama partisipan waktu itu ya. Jadi partisipan waktu itu memang kita coba ajak brainstorming gitu ya, problem-problem apa sebenarnya yang kalian hadapi di kantor masing-masing, lingkungan masing-masing, dan yang kaitannya sama penanganan pandemi COVID gitu ya. Dan banyak sekali yang menceritakan mengenai penggunaan hand wash di sini gitu ya. Karena isunya adalah udah banyak yang pakai hand sanitizer gitu ya, udah banyak yang bawa hand sanitizer, dan secara infrastruktur gitu ya, secara fasilitas itu kurang memadai, kurang banyak gitu. Jadi orang tuh mau hand wash juga reluctant gitu ya. Nah, apakah betul demikian? Makanya kita coba tes di sini. Nah, ini kita coba ada 2 hal yang coba kita tes di sini. Yang pertama adalah online trial sama on-site intervention. On-site saya akan bahas setelah ini. Online trialnya adalah kita coba tes poster. Di sini ada ada 3 poster ya. Poster yang pertama ini adalah poster Kemenkes, tapi kita cut logonya ya supaya nggak bias pada saat mereka ini. Pengukurannya, surveinya ya itu mirip-mirip seperti yang mudik kemarin. Jadi kita mengukur intention untuk menggunakan sabun dan cuci tangan gitu ya, setelah mereka terekspos dengan poster ini gitu. Nah, mereka yang terekspos dengan yang pertama sama kedua ketiga ini beda ini ya, between subject juga ya gitu ya. Kita sebar di tanggal 13 sampai 28 Desember. Kita dapat 1.600 partisipan ya melalui Instagram gitu ya, sama juga melalui WhatsApp group gitu. Nah, turns out ya ini analisis masih ongoing ya, karena kita juga masih dalam penulisan laporan ya. Hal yang kedua ini, yang poster yang kedua di sini ini paling meningkatkan soft wash behavior intention paling besar, paling secara signifikan gitu ya.
Rasional dari pendesain poster ini adalah yang kedua ini menggunakan priming, ya priming soap gitu ya, priming hygienity ya. Ketika kita melihat soap gitu ya, ketika kita melihat dan itu kontras sekali, vivid sekali ya, orang cenderung untuk pengen mencuci tangan lebih bersih begitu ya. Yang kanan ini teman-teman juga masih sudah cukup ini ya familiar mungkin menggunakan teknik messenger gitu ya. Orang yang menyampaikan adalah seperti dokter begitu ya. Gitu. Nah, dan secara recall pun gitu ya, secara recall pun itu juga ternyata paling besar ya, message-nya paling besar ke recall ya yang di tengah-tengah ini. 68% bisa merecall one message dan 30% itu benar. 30% itu benar. Oke, di sini on-site intervention-nya adalah kita lakukan di 4 minggu yang berbeda. Desainnya adalah within subject gitu ya, selama 4 minggu dari 31 November sampai 15 Januari. Ada jeda liburan tahun baru, ada jeda macam-macam di situ ya. Ada P0, P1, P2 dan P3 di sini. Gitu ya, ada exclude, national leave and holiday di sini. Nah, di sini kita melakukan actual behavior gitu ya, measuring actual behavior di sini. Gitu ya. Yang pertama adalah panel ya, no treatment, itu seperti teman-teman lihat di sini bahwa ada ada semacam ember saja gitu ya yang ditaruh di pojokan gitu ya, dan tanpa sign apapun begitu ya, taruh di pojokan sini aja. Di minggu kedua kita coba bikin sebuah facility begitu ya yang cenderung murah ya, walaupun ini ada keluar biaya juga gitu ya. Tapi masih inilah, karena ini biayanya ini cuma plastik begitu bahannya. Tapi kita coba kemasannya ini, sabunnya ini, botolnya ini menjadi botol yang lebih proper gitu ya, supaya menunjukkan kesan bahwa botolnya ini berisi sabun yang bukan sabun murahan begitu ya, karena cuma sebatas. Kadang kan kalau di sini tuh cuma sabun beli di Indomaret ya udah taruh di situ, mereknya merek Indomaret gitu ya. Kita nggak tahu apakah ini mereknya bagus atau enggak, bikin iritasi atau enggak gitu ya. Mereknya sama sebenarnya, cuman kita taruh aja di botol yang lebih representatif ya, walaupun nggak bagus ya. Minggu ketiga kita taruh posternya, ya, dan minggu keempat kita tambahin visual cues, ada footprints di sini, ya. Jadi ada 2 lokasi di kantor tersebut, begitu ya, di depan di lobi, begitu ya, dan di parkir mobil sama parkir motor. Ya di sini ada semacam visual cues-nya berupa footprints di sini yang kita coba tempel di sana. Hasilnya seperti apa? Ini insya Allah slide terakhir saya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk hand washing behavior sama soap usage behavior-nya ya, ini baru initial insight begitu ya, initial analysis ya. Trennya naik begitu ya. Trennya naik untuk di kedua tempat dari P0, P1, P2, P3 in terms of percentage people melakukan hand wash-nya di sini. Ya dari P0 ke P3 yang dari tadinya 17% naik menjadi 30% begitu. Dan kita juga untuk soap usage behavior-nya itu percentage people using soap-nya juga naik walaupun nggak sebesar dari hand wash-nya gitu ya. Hasil detailnya silakan tunggu ya, nanti mungkin dalam waktu sebulanan mungkin kita juga rencana bakal diseminasi ini ke stakeholders juga gitu ya, ke teman-teman di Jawa Timur juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga otoritas Pak Wagub juga mudah-mudahan bisa hadir gitu ya untuk mendiseminasikan hasil dari proyek ini begitu. Mungkin demikian kalau dari saya. Kalau ada yang kurang-kurang mohon maaf, pastinya teman-teman di sini yang sudah expert begitu ya dan yang juga pasti juga lebih paham mungkin ya bisa menambahkan tentunya begitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Chania. Monggo silakan kalau misalnya ya dipandu lebih lanjut. Silakan Mbak Chania. Terima kasih Mas, pemaparannya sangat menarik. Tidak kalah dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Dan hari ini saya amazed karena ternyata pertanyaannya sudah banyak sekali nih, dan saya bingung nih harus memilih yang mana karena keterbatasan waktu kita. Sekali lagi thank you Mas untuk pemaparannya. Mungkin bisa
Oh, nggak apa-apa, di-share screen dulu karena kita sambil membuka pertanyaan. Kebetulan ini banyak sekali yang bertanya, ada yang memang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Mungkin saya akan pilihkan tiga pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Dan sebelumnya mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau pertanyaan yang belum sempat dibalas, mungkin Mas bisa memberikan alamat email yang open for public, Mas, supaya orang-orang yang masih penasaran mungkin bisa sharing kali ya, Mas, ya, supaya lebih adil. Karena keterbatasan waktu, saya harus memilih pertanyaan-pertanyaan ini, atau oh my God, ini banyak banget, Mas, atau Mas yang mau memilih nih. Saya memberikan kesempatan kepada Mas untuk memilih karena ini sangat menarik, Mas. Dari awal ada pertanyaan yang dari awal tadi kita sudah membahas tentang bagaimana behavior of people di-decide gitu kan, sampai akhirnya desain research-nya Mas yang terakhir yang sedang dilakukan gitu, yang sedang berlangsung di Jawa Timur ya, Mas ya, tentang tangan, iya, bagaimana ya nudge itu diimplementasikan gitu, bukanlah sebuah bukan penolakan, bukan perintah, tapi sebuah upaya atau dorongan yang ada di masyarakat dengan mencuci tangan seperti itu. Nah, mungkin ini privilege buat Mas gitu ya. Saya persilakan Mas untuk pertanyaan pertama. Mungkin Mas bisa pilihkan namanya, nanti saya yang bantu bacakan supaya saya tetap tidak makan gaji buta. Nggak apa-apa, bacanya pilihin aja, nanti saya bias Oke. Karena Mas sudah melemparkan ke saya lagi, saya random ya. Bapak Ibu partisipan yang mungkin pertanyaannya tidak dibacakan, mohon maaf karena keterbatasan waktu saya harus memilih. Mungkin dari pertanyaan pertama saya mau membacakan ini dari, sebentar ya, saya sebutkan tetap, Feptafili. Bagaimana sih Mas korelasi? Oh ya, apakah Mas lebih baik saya tanyakan lalu dijawab atau mau ditampung dulu, Mas? Ya, nggak apa-apa. Saya coba jawab aja, nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan silakan begitu ya. Oke, siap. Mungkin 3-4 pertanyaan, kita lihat waktunya apakah cukup atau tidak. Oke, yang pertama adalah dari Feptasvili, bagaimana beliau bertanya bagaimana korelasi reward dan punishment, lalu pembagiannya seperti apa yang efektif untuk mengelola behavior antar individu, karena intention setiap individu sudah pasti ingin menguntungkan diri sendiri. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, Mas? Ya, ini cukup berat juga ya pertanyaannya ya, Mas atau Mbak Feptasvili nih. Ya, saya kurang paham juga. Mungkin bisa jadi jawaban saya mungkin kurang puas ya. Nanti silakan dieksplor lagi, atau mungkin teman-teman lain di sini dari ranah psikologi yang pengen menambahkan. Jadi intinya sebenarnya kan yang namanya reward sama punishment ini kan berawal dari ini ya, penelitiannya B.F. Skinner ya sebenarnya ya, kalau dalam teori behaviorism ya. Jadi bagaimana kita itu mencoba menghindari reward gitu ya. Menghindari punishment tapi juga mendapatkan reward gitu ya. Dan dari situ ada efek learning di situ. Ya kan? Jadi ketika kita mendapatkan reward dan ketika kita mendapatkan punishment, itu kemudian kita ada proses learning di sini. Ya kan? Ya, jadi kan proses bagaimana kita mempelajari sesuatu itu juga atas dasar tadi. Kapan kita akan mendapatkan reward, kapan kita mendapatkan punishment. Dinamikanya adalah ketika kita terlalu banyak mendapatkan reward, begitu ya, bisa jadi perilaku tersebut itu tidak terbentuk, begitu ya. Karena apa? Karena kita cenderung bukan nggak terbentuk, tapi nggak sustain, gitu ya. Karena terlalu banyak eksternal faktor yang kita expect, gitu ya. Begitupun juga demikian dengan punishment itu sendiri. Jadi terlalu banyak reward sama terlalu banyak punishment itu mungkin juga kaitannya sama tadi ya, kaitannya sama bagaimana kita bisa membuat sebuah perilaku itu sustain atau tidak sustain di sini. Nah, korelasinya seperti apa dan pembagiannya seperti apa yang efektif untuk mengelola behavior antar individu? Tentunya ini akan menurut saya akan sangat kontekstual sih, Mas atau Mbak Feptasvili di sini. Karena apa? Karena kita harus lihat dulu reward, apakah kebanyakan orang di sana, karena kita lihat di sini kan, kalau kita ngomongin behavioral science atau behavioral economics, kita ada faktor yang namanya faktor eksternal, ya, sosial di sana. Ada sosial di sana yang mungkin lebih favorable terhadap apa? Terhadap reward kah atau favorable terhadap punishment kah? Karena kita ngomongin reward sama punishment,
itu juga ada negatif reward sama ada positif reward juga. Gitu. Ada reward yang kita kasih ketika kita dapat, ada reward yang nggak akan diambil ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Gitu ya. Nah ini tergantung dari bagaimana konteks di mana perilaku tersebut muncul. Jadi jawabannya buat pertanyaan Mas Feptas pilih gitu ya, ini akan sangat kontekstual. Mungkin kalau misalnya saya tertarik sih untuk pengen tahu lebih lanjut mengenai konteks yang mungkin Mas Feptas pilih punya gitu ya. Mungkin bisa lewat email, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Gitu kali. Oke, siap. Terima kasih Mas untuk jawaban pertama. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut melalui email. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua. Nambah ya? Kayaknya masih 3 lagi Mas. Jadi biar 4, 2 pertanyaan tentang teori, 2 pertanyaan tentang research Mas ya Mas. Sure. Oke. Oke, monggo. Oke, saya mungkin lanjut lagi saya bantu bacakan ini pertanyaan dari tadi saya sudah ketemu hilang lagi karena terlalu banyak jadi terdorong ke atas. Sebentar saya bacakan dari ini dia. Sorry. Dari Tifara Ashari. Pertanyaannya, as nudge is getting more popular, more people will be more sensitive or aware to being nudged. Based on this, do you think nudge is a sustainable mechanism of intervention? Ini menarik sekali. Pertanyaan itu sebenarnya dari tadi. Iya. Oke. Ya, ini saya pernah melontarkan pertanyaan yang sama juga sebenarnya ya, ketika di setiap intervensi nudge yang kita lakukan atau yang pernah dilakukan sama orang gitu ya. Saya ingat waktu itu pernah ke satu acara gitu ya yang dilakukan sama Bappenas gitu ya. Waktu itu ada kawan saya Alanda Kariza kalau nggak salah join juga di sini ya. Halo Alanda gitu ya. Untuk waktu itu dia membawakan sebuah acara begitu ya, dan ini juga intervensi nudge juga gitu ya dibawa di sini. Dan pertanyaan sama, apakah bisa sustain atau tidak gitu ya ketika kita memang nudging orang dengan cara mengelola intuisi di sini gitu ya. Nah, jawaban saya gitu ya, secara walaupun saya belum menemukan penelitian yang cukup legit gitu ya untuk menjawab apakah ini sustain atau tidak sustain, karena tentunya kalau kita ngomongin sustain perlu ada longitudinal study pastinya gitu ya. Dan saya selalu tertarik untuk melakukan itu. Mari kita lakukan ya, apakah nudging ini apakah sudah atau tidak. Tapi secara teori menurut saya adalah salah satu perilaku yang bisa muncul itu adalah banyak faktor kalau tadi kita lihat kan ya. Salah satunya adalah karena intention ya, yang secara rasional, yang lain adalah menggunakan environment, choice architecture kalau misalnya bahasanya si Thaler gitu ya, dengan menggunakan nudge ya, atau dengan menggunakan internal state kita juga yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan, yaitu habits itself gitu ya, yang which is sebenarnya sistem 2 yang sebenarnya sudah jadi sistem 1 habit gitu ya. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya teman-teman martial artist ya, dulu susah banget yang namanya belajar kata 10 misalnya kalau ikut yang karate gitu ya, atau mempelajari satu teknik kungfu tertentu gitu ya, atau mastering teknik lah intinya gitu ya. Tapi sejalan dengan latihan gitu ya, kita ngadepin orang gitu ya, udah otomatis badan kita gitu ya. Ya kan, itu sistem 1 kita terbentuk dari yang sebelumnya adalah sistem 2 gitu ya. Dan ini berlaku juga untuk konteks-konteks yang lain, dan itu sudah menjadi habit di sana. Nah, my view ya, ketika kita mencoba apakah nudge ini apakah bisa sustainable mechanism of intervention, menurut saya yes, bisa begitu ya, karena dalam konteks yang konsisten begitu ya, dalam konteks yang konsisten gitu ya, itu bisa menciptakan habits gitu ya. Kenapa? Mungkin saya ambil salah satu contoh aja kali ya. Ini salah satu contoh populer yang suka saya diskusikan sama teman-teman. Coba teman-teman yang pernah kuliah di luar gitu ya. Pertama kali teman-teman ke luar negeri gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ke public place gitu ya, apakah ngantri atau tidak ngantri gitu ya. Saya nggak mendiskreditkan kita ya seperti apa ya, tapi kadang kita kan suka terbawa sama kebiasaan kita di Indonesia begitu ya, apakah itu ngantri atau tidak ngantri, apakah itu suka hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan sama orang-orang di negara 4 musim gitu ya, negara maju begitu ya. Nah, mereka
mereka ini kan, mereka apa namanya, mereka ketika mereka datang ke sana ya, mereka tuh terbiasa gitu ya, karena mereka melihat bahwa oke, untuk melakukan hal yang benar, hal yang proper ya, untuk masuk ke, let's say misalnya masuk ke ini deh, di Jepang deh, untuk masuk ke sebuah kereta gitu ya, kita harus ngantri, ada ininya, ada garisnya gitu ya. Sementara kalau di KRL di Depok gitu ya, udah ada garisnya, tapi kita nggak ngantri gitu kan, karena orang-orang yang lain pada nggak ngantri gitu ya. Nah, ketika pulang kembali ke Indonesia, kebiasaan yang terbentuk tadi gitu ya, selama mungkin setahun let's say atau 2 tahun kalau kuliah master gitu ya, mungkin sudah terbiasa mulai satu minggu pertama, 2 minggu pertama masih ada tuh kebiasaan tuh yang namanya ngantri gitu ya, karena kita sudah terbiasa sama ngantri. Tapi beberapa mungkin hari-hari berikutnya mungkin ya kita juga kebawa sama yang teman-teman yang lain gitu ya. Ya udahlah, daripada kita ini fatigue juga kan, capek juga lama-lama ketika kita melihat orang lain tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Itu sih kalau menurut saya ya, bisa jadi sustainable atau tidak sustainable tergantung dari variabel tadi, konsisten. Tentunya mungkin ada variabel yang lain yang mungkin bisa membuat nudge itu menjadi sustain atau tidak. Ya, terima kasih Mas Dimas, menarik ya. Memang dari statement terakhir tadi, perilaku tuh juga bisa cepat juga berubah ya di tadi dengan contoh yang kereta atau KRL. Saya lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya karena memang masih banyak banget pertanyaannya. Mungkin ini ada dua pertanyaan yang akan saya merge karena hampir berkesinambungan. Tadi ini ada pertanyaan terkait dengan dari Restu Rea Erlangga terkait dengan on-site intervention. Ini sudah masuk ke pertanyaan untuk research Mas ya, dari Restu, terkait dengan on-site intervention, cuci tangan, sekedar tambahan, atau beliau pernah menonton penelitian, tapi lupa dari siapa, bahwa aroma jeruk atau orange cenderung disukai pria atau laki-laki, dan mendorong untuk mencuci tangan setelah selesai dari urinor, dan mungkin bisa menjadi tambahan treatment. Ini mungkin suggestion atau juga pertanyaan, tapi saya mungkin merge ke pertanyaan berikutnya. Kalau ini ada dari Ardiansyah Idris, dari Universitas Unanda gitu. Beliau ini pertanyaan, dan ini memang penasaran, karena tadi ini kan belum ada hasil akhirnya, tapi beliau bertanya, kira-kira apa sih intuisi atau penjelasan dari hasil penelitian atas perbedaan treatment hand washing versus soap washing, atau presentasinya kira-kira lebih tinggi ketimbang yang pakai soap atau yang hand washing yang without soap gitu. Terima kasih Mas Dimas, monggo ditanggapi Mas. Oke. Kira-kira apa intuisi atau penjelasan dari hasil penelitian atas perbedaan treatment hand washing versus soap washing? Hand washing persentasenya lebih tinggi ketimbang. Oke. Mungkin saya komentar dulu yang Mas Restu ya. Terima kasih Mas. Kemarin kita juga sempat kepikiran untuk melakukan incorporate sensorial cues ya, istilahnya kan ya. Sensorial cues itu kemarin sempat kepikiran wangi, harum, sama juga suara, begitu ya. Suara untuk suara apa tuh gitu, ngerasa dipanggil atau apa ya. Kita sempat kepikiran seperti itu. Cuman belum ketemu tools-nya seperti apa ya. Dan tentu kan ketika kita mencoba untuk replicate ini ke dalam konteks yang lebih luas gitu ya, karena direplicate untuk kepentingan public policy yang lebih luas ya, berarti kan kita harus menciptakan sebuah intervensi yang doable gitu ya, doable dan sederhana sebenarnya, tapi cukup impactful di sana. Tapi aku setuju banget gitu ya, mungkin yang namanya aroma gitu ya, saya juga baca beberapa penelitian bahwa aroma-aroma tertentu itu bisa priming kita terhadap hygieneity gitu ya. Gitu. Makasih banyak Mas Restu untuk masukannya. Nah, untuk Mas Ardiansyah Idris gini ya, ini ini sebenarnya yang harus kita jawab ya. Sebenarnya harus kita jawab pada saat kita menulis sebuah report ya. Ini kebetulan ini datanya nih baru aja kita selesai compile ya kemarin malam. Jadi semalaman saya tertarik tuh sambil saya lihat-lihat slide yang saya bikin, saya sambil ngutak-ngutik lagi tuh ya kan datanya. Jadi ternyata kita juga menemukan bahwa ternyata hand washing behavior-nya yang naik gitu ya, bukan si soap washing behavior-nya juga naik gitu ya, tapi mungkin nggak securam si hand washing behavior-nya. Kenapa?
Kita mungkin harus lihat dulu ya. Mungkin saya nggak bisa jawab kasih pertanyaan sekarang ya, Mas Ardiansyah ya, karena pasti akan banyak faktor sekali dan karena since ini adalah live gitu ya, mungkin barangkali stakeholders juga ada yang menonton begitu ya. Jadi kita nggak bisa memberikan satu statement yang awal juga begitu ya. Takut juga nanti kan bukan takut sih. Ya kita harus melihat lebih lanjut lah ya. Banyak variabel pastinya. Kita harus lihat konteksnya ya kan. Apakah orang-orang di sana itu yang cuci tangan itu memang apakah memang baru datang dari kantor gitu kan, atau mereka baru memegang sesuatu begitu ya, atau mungkin mereka habis datang dari musola gitu ya, atau habis pulang dari makan begitu ya. Nah kita kan harus analisis hal-hal yang seperti ini juga untuk mencapai kesimpulan bahwa kenapa hand washing-nya tinggi tapi soft washing-nya juga tinggi tapi nggak setinggi si hand washing-nya di sini. Tapi definitely worth to check, Mas. Jadi ini adalah salah satu research question juga yang harus kita jelaskan gitu ya, dan please ditunggu gitu ya. Mudah-mudahan nanti masukannya nanti sangat kita tunggu untuk perbaikan ke depannya gitu. Makasih Mas Ardiansyah sama Mas Restu. Terima kasih juga Mas Dimas sudah menjawab pertanyaan sebenarnya itu ketiga. Mungkin ada satu pertanyaan lagi baru kita ke closing. Mas masih berkenan untuk menjawab pertanyaan. Kalau mungkin sudah lelah bisa saya akhiri. Nggak masalah. Saya ikut baca nih aja. Ya, satu lagi ya Mas ya. Siap, santai. Ini ada pertanyaan tadi ini pertanyaan terakhir dari Anissa Jumaniar. Beliau bertanya, when you designing the sample design, do you also set demographic quota or just leave it open? Kayaknya ini yang saya bisa kirimin. Agak skip tadi pertanyaannya, sorry. Ya. Okay. Yeah. When you designing the sample design, do you also set demographic quota or just leave it open? Ya. Ini kan kaitannya sama sama metode ya berarti ya. Ini kan kaitannya sama kalau teman-teman di sini mungkin yang lebih ahli gitu ya, Mas Luri sama Mas Pian nih biasanya nih yang lebih ahli dalam hal impact evaluation ya di sini ya. Jadi ketika kita nudging ya, kita nge-testing intervention, A/B test, RCT, whatever it is namanya, kita kan juga harus melihat seberapa representatif dan seberapa ini ya. Tentunya ketika kita designing sampel design ya pasti kita consider hal tersebut ya. Yang kita tekankan adalah randomisasi, begitu ya, randomisasi. Jadi supaya artinya hal yang kita ini cukup ya impactful begitu ya. Ya, tentu pastinya ada berbagai macam teknik randomisasi yang ada begitu ya, mulai dari yang randomisasinya kontrolnya besar begitu ya sama yang kecil. Yang besar misalnya RCT atau misalnya yang kecil di ID, atau mungkin teman-teman yang lebih jago impact evaluation di sini mungkin juga lebih bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi definitely kita juga lakukan sampling supaya proper tadi itu ya, supaya dia bisa lebih representatif untuk menjawab public policy question-nya. Gitu sih. Pertanyaan gitu aja kan ya? Iya. Do you also set demographic quota? Ya benar saya jawab. Yes I do. Okay. Mungkin nanti kalau ada penyampaian dari Mas Luri atau di sini mungkin tadi aku lihat juga Mas Dian, monggo ya untuk masalah metode. Silakan. Aku minta izin Mas Dimas untuk gantian share screen. Aku mau mau ngundang kembali bapak-bapak yang saya stop share ya. Ya, sebelum kita closing, ya. Terima kasih Mas Dimas untuk sekali lagi untuk pernyataannya, pemaparannya. Nah, mungkin saya mau mengundang kembali Mas Yudis, Pak Caikal, Mas Luri mungkin sudah bergabung bersama kami untuk tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Yudis dan ada pertanyaan dari Pak Caikal tapi belum sempat saya bacakan. Mungkin bisa disampaikan Mas Yudis sambil saya ngepinin Pak Caikal dan yang lainnya. Monggo Mas. Ya, terima kasih Cadia. Mungkin terima kasih juga Mas Dimas atas presentasinya yang mungkin ini hujan pertanyaan ya hari ini ya. Tapi mungkin saya berhubung karena waktu mungkin bisa di lain kesempatan deh seperti itu. Ya.
Siap. Ya, terima kasih Mas Dimas, dan memang karena Nudge memang sangat seksi sekali ya. Seksi sekali Mas. Iya. Siap, Webinar Mas 3 kita pakai Academic and Health juga begitu, Siap. banyak pertanyaan. Ini Nudge juga topik yang memang lagi seru di Indonesia atau di dunia juga bahkan. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Chania, atau mungkin Pak Caikal ada... Pak Caikal mungkin ada komentar atau pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita closing remarks? Halo. Halo Pak, kedengaran. Mohon maaf saya nggak bisa buka video. Iya, menarik sekali ini sebenarnya. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan. Tapi nanti silakan di grup aja kali ya, di IBER. Siap. Mantap sekali nih sebenarnya. Ya hujan pertanyaan juga gitu ya. Saya mungkin mau tekankan pertanyaan tentang apa ya. Kalau semua orang tahu bahwa dia sedang di nudge, apakah nudge sudah efektif gitu ya? Itu pertanyaan lucu juga gitu ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia ke toilet, dia tahu ada laba-laba di situ, dia tahu ada being nudge gitu kan. Ya udahlah, gue pipis sembarangan aja gitu kan. Mungkin enggak juga ya, karena kalau di di game teori itu ada namanya infinite regress gitu ya. You know that I know that you know gitu ya. Tapi sebenarnya semua orang tuh punya limitnya gitu. Ada stages, paling stage 3 atau stage 2 tuh udah berhenti gitu. Jadi mungkin bisa dilakukan nudging of nudging gitu. Lu tahu lagi di nudge, ya gue nudge lagi berikutnya gitu. Yang which is lu akan berhenti di situ aja, nggak tahu bahwa dia di nudge 2 kali gitu. Mungkin itu aja sih Mas Dimas. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa. Makasih. Makasih Pak Ceka. Oke, baik. Mungkin Mas Nuri bergabung bersama kami atau kayaknya tidak ada tanggapan. Oke. Baik, mungkin sebelum saya tutup, Mas Dimas mungkin ada yang mau disampaikan untuk sesi hari ini. Monggo, Mas. Iya, saya agak tertarik juga tadi sama yang Pak Caikal sampaikan gitu ya. Ya, saya juga tertarik sebenarnya ya. Gimana caranya supaya apakah kita tetap bisa nudge buat orang-orang yang nggak udah tahu di nudge gitu ya. Mungkin kalau saya ingin ya ini ya karena kita sama-sama belum terlalu sure ya dengan jawabannya ya. Yang mungkin yang saya lakukan adalah saya akan manipulasi kognitif state-nya kali. Jadi kenapa demikian? Karena ya ketika kita nudging, ketika kita di nudging itu kan sistem 2 yang sudah berpikir kita kan ya. Kita kan udah aware, kita udah conscious di sana kan. Sementara ketika kita dalam kondisi kita berat gitu ya, beban pikiran banyak gitu ya, cognitive load tinggi gitu ya, bisa jadi interference rate-nya kan jadi turun ya si pikiran bahwa gue bakal di nudge karena gue tahu gue bakal di nudge gitu ya. Nah, mungkin mungkin mikir saya sih, asumsi saya mungkin ya bisa jadi orang yang cognitive load-nya lebih tinggi mungkin hilang tuh pikiran tuh kalau dia tahu kalau dia bakal di nudge. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Let's find out together, Pak. Kalau saya memang tertarik melakukan ini, gitu, dan teman-teman yang lain juga tentunya, gitu. Ya, terima kasih sih untuk saya jujur tertarik sekali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, begitu ya. Saya sangat open gitu ya untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan bila bisa dilayangkan email ke saya, gitu ya. Dan pesan sponsor juga gitu ya, kalau misalnya memang tertarik pengen explore mengenai Nudge Plus ya, kita juga open untuk audiensi gitu ya, untuk mencoba menyelesaikan problem-problem yang ada dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin itu kali ya Mbak Chania ya. Oke Mas, iya terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas Dimas untuk presentasinya, pemaparannya, jawabannya, dan waktunya, dan ketersediaannya untuk hari ini menjadi pemateri. Dan alhamdulillah berjalan lancar, dan juga hari ini tidak kalah serunya dengan seri-seri sebelumnya. Dan mungkin saya izin untuk closing. Untuk kesempatan kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saya mungkin mengingatkan bahwa di hari Rabu,
di waktu yang sama di pukul 19.30, mohon maaf, sampai selesai akan ada series terakhir yang tidak kalah serunya, akan dibawakan oleh Bapak Rimawan Pradiptyo tentang interaction and games dan kita akan menyaksikannya bersama-sama di Zoom ataupun di YouTube LPM FEB UI. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan untuk sesi hari ini dapat mengirimkan email, sudah saya taruh di kolom chat di Zoom maupun di YouTube. Dan juga Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri di series terakhir, jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya sehingga tidak ketinggalan untuk mendapatkan link Zoom. Dan juga Bapak Ibu yang belum mengisi presensi mungkin bisa mengisi setelah ini untuk mengumpulkan poin dalam sertifikat yang akan kami bagikan. Mungkin dari saya itu saja. Saya Chania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Mas Yudis, Mas Dibio, Mas Yudis. Mas Dibio. Ketemu lagi Rabu ya. Ketemu lagi hari Rabu. Ya. Makasih semua. Terima kasih, Mas. Makasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Makasih. Terima kasih.